Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di surga, nggak ada yang di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di dalam pertemuan kali ini sahabat ya, kita akan coba mereaksi dari ceramahnya seorang Habib, yang Habib ini bernama Habib Ali bin Abdul Aziz. Yang mana di dalam ceramah Abdul Aziz ini sahabat ya, itu sangatlah penuh dengan khurafat. Kenapa saya bilang seperti itu sahabat ya? Nanti sahabat semua bisa menilai apa yang beliau sampaikan ini memang penuh dengan khurafat dan kesirikan. Karena di dalam statement awalnya beliau ini sahabat yang berceramah, beliau ini mengatakan tentang keutamaan orang yang mencintai seorang habaib. Yang mana di sini katanya ada seorang yang bernama Maman yang berlebihan cinta kepada seorang habib tersebut, dan di akhir hayatnya beliau ini terbebas dari fitnah kubur, yaitu terbebas dari azab kubur. Karena sahabat ya, sebelum si Maman ini dimasukkan ke dalam kubur, habib tersebut yang katanya dicintai oleh si Maman ini itu mengirimkan surat kepada malaikat munkar dan nakir agar si Maman ini terbebas dari azab kubur tersebut. Na'udzubillah sahabat ya, ini penuh dengan khurafat luar biasa, dan sudah sepatutnya kita meluruskan apa yang Habib Ali ini sampaikan agar kelak sahabatnya tidak menjangkit kepada orang-orang yang awam yang gampang terpengaruh dengan apa yang Habib Ali ini sampaikan. Coba mari kita simak saja videonya sahabat ya. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan zuriat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya. Nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Maman. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Nabi bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin, itu bisa kasih syafaat. Yang kedua, asyuhada, para syuhada, itu bisa kasih syafaat, tapi punya kuota. La haula wala quwwata illa billah sahabat ya. Kita sudah menyimak statement awal dari Habib Ali ini tentang keutamaan orang yang mencintai para habaib, dan ujung-ujungnya beliau ini menyampaikan sebuah khurafat yang sangat luar biasa, yaitu terbebas dari azab kubur hanya dengan mengirim surat kepada malaikat munkar dan nakir. Dan sahabatnya, video ini sebenarnya belum selesai. Ini ada sambungannya dari Habib
Ali ini yang bercerita tentang keutamaan para habaib juga katanya. Yang mana di sini beliau menceritakan tentang Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana ada seorang meninggal nanti dikasih tahu caranya agar terbebas dari fitnah kubur atau azab kubur. Jika malaikat munkar dan nakir berkata, "Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka," maka cukup menjawab Habib Abdullah Al-Haddad. Nauzubillah sahabat ya. Coba mari kita simak kelanjutan videonya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. Sahabat ya. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Baik, yang berikutnya. Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat. Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, "Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi?" "Loh kenapa emang?" "Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar." Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Sebentar." Beliau diem. "Oh enggak, masih hidup." Tanya masyarakat, "Loh kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup?" Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada." Kata masyarakat apa? "Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka." Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? "Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka." Dia yang ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, "Wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak?" Apa kata beliau? "Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad." Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi sahabat ya, setelah kita menyimak dari statement dari Habib Ali bin Abdul Aziz tadi, ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari majelis seperti itu? Yang isinya cuma cerita-cerita tentang kelebihan dari kaum mereka sendiri. Seharusnya di dalam majelis ilmu itu sahabat ya, itu tidak terlepas dari qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Dan tentunya di dalam majelis ilmu itu sahabat ya, harus sering kita bahas tentang halal, haram, tauhid, syirik, bukan malah mendongeng dan cerita-cerita tentang kelebihan-kelebihan dari kaum mereka sendiri. Yang pastinya itu belum bisa dijadikan patokan sahabat ya, apakah mereka itu benar-benar selamat di akhirat nanti atau malah sebaliknya mereka mendapat azab karena kebohongan yang mereka ungkapkan. Dan di sini sahabat ya, kita akan membahas tentang apa yang Habib Ali tadi bahas, masalah fitnah di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan beberapa kengerian yang terjadi di alam kubur tersebut. Yang salah satunya sahabatnya yaitu himpitan di dalam kubur. Yang di sini saya akan membacakan hadisnya sahabatnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Di dalam Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat." Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabat ya, ini sahabat Rasulullah SAW saja, Mu'az bin Jabal, yang beliau ini terkena himpitan di alam kubur. Jadi mana mungkin dari kaum Ba'alawi yang pembual ini sahabatnya itu bercerita tentang masalah seperti ini yang terbebas dari fitnah kubur. Ini hadis yang pertama sahabat ya. Ini tentang Mu'az bin Jabal yang merasakan himpitan di dalam kubur.
Fitnah yang kedua sahabat yaitu pertanyaan kedua malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Robmu? Dia si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Mayit saja menjawab, Robku adalah Allah, bukan seperti yang diucapkan oleh Habib Ali tadi, yang man Robbuka tapi menjawab Habib Abdullah Al-Haddad. Tentu saja ini sebuah kesyirikan sahabat ya. Seolah-olah orang yang di dalam kubur tersebut bertuhankan kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Dan kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Habib Abdullah Al-Haddad sahabat ya. Tapi orang yang ditanya ini menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah. Dan kedua malaikat itu bertanya lagi, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Nah, di sini sahabat ya, pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir tentang bantahan apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abdul Aziz tadi. Yang mana celotehnya itu membuat orang-orang bingung sahabat ya tentang agama Islam ini. Yang mana dijelas Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwa 3 pertanyaan ini harus dijawab dengan tepat, bukan seperti yang diungkapkan oleh Habib Ali bin Abdul Aziz tadi. Jadi untuk sahabat semua yang masih fanatik dengan para habaib yang banyaknya di Indonesia ini, yang jelas-jelas sahabat ya, sudah sering saya mengatakan di dalam video-video sebelumnya bahwa habib yang banyaknya di Indonesia ini itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena di Arab Saudi sana itu DNA-nya itu J1, bukan DNA-nya seperti kaum Ba'alawi ini, yaitu DNA J. Jadi untuk sahabat semua saya mengajak untuk benar-benar mengikuti kajian yang apa yang disampaikan dalam majelis tersebut adalah Qala Ta'ala dan Qala Rasulullah SAW, bukan cerita-cerita atau kelebihan-kelebihan yang terpaut pada aliran mereka sendiri. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.